Shalom, renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terdapat di dalam kitab Bilangan pasal 35 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-34. Judul renungan hari ini, Kota Perlindungan. Bacaan hari ini memberi kita gambaran sekilas tentang bagian yang sangat menarik dari sejarah Israel. Kota-kota perlindungan ini berbicara kepada kita tentang hubungan kita dengan Allah dan kemurahan yang Tuhan tawarkan melalui salib. Pada dasarnya, Tuhan memerintahkan orang-orang untuk memisahkan 48 kota dari antara mereka. Ke-48 kota ini akan diberikan kepada suku Lewi sebagai milik mereka. Ada peraturan khusus yang memerintahkan suku yang lebih besar untuk memiliki lebih banyak kota, sedangkan suku yang lebih kecil memiliki lebih sedikit. Idenya adalah pemerataan kehadiran Tuhan di seluruh negeri. Dari 48 kota ini, 6 ditetapkan sebagai kota perlindungan. Ke-6 kota ini adalah tempat di mana seorang pembunuh dapat melarikan diri saat mereka menunggu persidangan. Namun, tidak sembarang pembunuh bisa bersembunyi di kota-kota ini. Tidak seorang pun yang bermaksud membunuh orang lain dapat mengklaim perlindungan. Tuhan mengakui bahwa kecelakaan menyebabkan hilangnya nyawa, tetapi itu tidak boleh menghancurkan nyawa yang lain. Tetap ada keadilan yang diperintahkan karena orang tersebut. Meskipun bersembunyi di kota perlindungan, ia tetap harus diadili atas kejahatannya. Jika jemaah memutuskan pembunuhan itu memang kecelakaan, terdakwa dikirim kembali ke kota perlindungan yang aman. Ada tambahan yang menarik untuk aturan ini. Pembunuhnya harus tetap tinggal di kota sampai imam besar meninggal. Ketentuan ini tampak seperti undang-undang yang aneh, walaupun tidak sesuai dengan apa yang Anda setujui, tetapi tidak dapat menemukan kekurangannya, yaitu sampai Anda melihat melalui kacamata salib. Pertama, kita semua pernah gagal. Mungkin kita tidak semua adalah pembunuh, tetapi sekali lagi 1 Yohanes 3 ayat 15 menjelaskan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Yesus juga menyatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Matius 5 ayat 22. Kedua, kota-kota perlindungan tersedia untuk semua orang. Ayat 15 menegaskan bahwa ke-6 kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Tuhan tidak membeda-bedakan kebangsaan kita, latar belakang kita, warna kulit kita, jenis kelamin, atau cara lain apapun yang diberikan manusia kepada kita. Setiap orang dapat melarikan diri kepada Kristus. Ketiga, undangan keselamatan hanya ditawarkan kepada mereka yang hatinya benar. Agar salib membersihkan kita, kita harus menerimanya. Ada banyak hal yang mengungkapkan iman kita, namun kita tidak boleh melupakan penjahat yang tergantung di kayu salib di samping Kristus. Lukas 23 ayat 42 sampai 43 mencatat, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pria ini hanya memiliki beberapa jam untuk hidup. Dia tidak dibaptis, dia tidak menampilkan dirinya kepada jemaat untuk diterima. Dia tidak diberi kesempatan untuk hidup oleh Roh. Dia hanya percaya dan diselamatkan. Kota-kota perlindungan hanya untuk mereka yang hatinya benar. Kita tidak dapat menuntut baik keselamatan melalui Kristus maupun kebencian terhadap Allah. Hati yang terpecah atau yang memberontak, itulah yang akan ditolak. Terakhir, dan mungkin yang paling menakutkan, mereka yang dilindungi oleh kota perlindungan hanya dilindungi selama imam itu masih hidup. 2 Petrus 2 ayat 20-21 memperingatkan kita, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Apakah mungkin Anda akan kehilangan keselamatan Anda? Jawaban saya adalah tidak. Pembunuh yang tidak sengaja itu aman selama mereka ada di area perlindungan.
Pergi adalah pilihan mereka, tetapi itu mengorbankan keselamatan dan kemungkinan nyawa mereka. Tuhan tidak memaksa kita untuk menerima kasih karunia-Nya. Kita dapat menolaknya, tetapi harganya abadi. Berlarilah ke kota perlindungan, lari ke tangan Tuhan yang terbuka, dan Anda tetap aman di sana. Keselamatan tidak datang dari tempat lain. Keselamatan ditawarkan secara bebas dan diberikan secara bebas kepada siapa yang mau menerimanya. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.